Serbaguna 27 Maret 2025 kepada YIT nomor 001.SG.N.R.3.2025 Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampiran 1.X Kabupaten Nagan Raya Hal. Permohonan penyelesaian masalah di Inosdo dan pengaduan beserta tindak lanjut. Sukamakmue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, malam Kamis sekitaran jam 9.10 WIB saya mendapatkan kabar dari ABG ipar saya bahwa orang tua saya kecelakaan mobil di Jalan Simpang Bravo mengarah ke pabrik PKSPT SPS 2. Posisi mobil terbalik ke parit besar dan orang tua kita yang di dalam belum bisa keluar. Jadi kamu cepat ke sini ke rumah ABG, kita pergi ke sana. Pungkas ABG saya. Kemudian saya langsung jemput ibu. Dan ABG saya langsung menuju ke PT SPS 2 di lokasi TKP. Dalam perjalanan saya membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 jam untuk sampai ke lokasi. Kemudian sesampainya kami di sana, dan sudah ramai orang yang berupaya membantu orang tua kami korban. Saat kami turun dari mobil, teman-teman semua dan yang ada di sana mengatakan, memang perusahaan ini kayak binatang, kami sudah bolak-balik bang, meminta bantuan alat berat, namun hingga saat ini belum ada yang datang. Sementara di mobil itu masih ada orangnya, nggak bisa bernafas, tenggelam ke dalam air BG. Kemudian saya langsung turun ke tempat kejadian, masuk ke dalam parit besar air setinggi leher saya, dan saya mencoba melakukan pertolongan kepada ayah saya yang masih berada di dalam mobil dan kedalaman air sekitar 1,5 meter. Namun hasil yang sama gagal. Dari dalam parit, saya melihat ke atas ada humas, asisten pabrik, ASKEP, humas PT SPS 2 hanya berdiam diri dan hanya melihat saya. Hingga saya naik ke atas, bantuan alat pun belum ada yang tiba. Tak berselang lama barulah datang loader untuk menarik mobil tersebut. Kemudian berkali-kali rantai seling terputus karena ukurannya yang sangat kecil. Hingga saya mengamuk kepada pihak perusahaan yang membawa mobil single cabin dan double cabin untuk segera ke pabrik mengambil rantai yang besar dan menyuruh alat berat beko datang kemari. Dan saya mengatakan, kemana kalian dari tadi? Hampir 3 jam baru kalian datangkan alat berat bantuan. Sementara jaraknya tidak jauh dengan pabrik. Barulah tak berselang lama alat berat datang ke TKP. Jarak tempuh PKS ke lokasi lebih kurang hanya 1.400 m. Orang-orang di lokasi mengatakan kejadian. Dan mereka katakan kejadian sekitar jam 8.30 WIB hingga namun mendekati jam 12 MLM Bru, alat bermunculan. Saya sebagai anak dan keluarga besar korban yang lainnya sangat kecewa atas lambannya bantuan alat berat, melakukan bantuan pertolongan evaluasi secara kemanusiaan pihak pabrik kelapa sawit PT SPS 2 yang memiliki alat berat sangat tidak punya rasa kemanusiaan. Almarhum orang tua saya bekerja mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan PTS PS 2 melalui koperasi KOPBUN Amara. Mobil yang digunakan itu dump truck milik sendiri. Menurut keterangan saksi dan orang yang berkerumun menyampaikan ke anak korban, penyebab tergulingnya mobil hingga terjun ke parit besar diakibatkan jalan pada roda belakang sebelah kanan. Jalan tersebut longsor karena luas jalan pada jembatan tersebut sangatlah kecil. Cuaca hujan deras mengakibatkan mudahnya terjadi longsor pada ujung jembatan. Ditambah lagi mobil yang melintas membawa muatan dengan rutin. Hingga saat ini, pihak bersangkutan belum ada sama sekali memberi santunan kepada keluarga korban kecelakaan ataupun menyelesaikan terkait masalah kecelakaan kerja angkutan buah kelapa sawit milik PT SPS 2. Hasil gaji pendapatan uang sesuai dengan tonase per 1 bulan dipotong pembayaran pajak. Pemotongan menurut hasil pendapatan tonasenya. Saya Ridwanto sebagai anak korban memohon kepada pihak-pihak terkait, salah satunya Dinas Kemnaker Kabupaten Nagan Raya, untuk menindaklanjuti pertanggungjawaban pihak terkait atau perusahaan PT SPS 2 sesuai yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan pasal 81 angka 16 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 61 ayat 5 UU Ketenagakerjaan. Dasar Hukum pasal 36 huruf OPP 35/2021. Sesuai regulasi Permenaker nomor per 03/Men/1998
Dugaan unsur kelalaian dalam melakukan evaluasi terhadap kecelakaan pekerja. Jangka waktu sekiranya hampir 3 jam baru dievaluasi. Dan seharusnya sesuai UU Cipta Kerja, kewajiban pengurus untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja hingga mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Namun itu juga tidak dilakukan sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Seskane TC Unia Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 11. Hormat saya Ridwanto.